Oke. Yes. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemberitaan online. Saya akan menampilkan sore hari ini tampilan baru Bapak Ibu sekalian, dan silakan acara ini dibagikan kembali kepada rekan-rekan, kepada saudara, kepada sahabat Bapak Ibu sekalian di Facebook. Jadikan Facebook sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Baik, sebelum kita akan mulai, saya akan dulu menunggu Bapak Ibu sekalian untuk hadir semuanya di acara ini dengan segera. Dan persilahkan untuk membawa teman-teman, rekan-rekan untuk ikut di acara ini, atau lebih bagus lagi kalau menambah pertemanan dengan saya lah. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu puji-pujian yang disampaikan oleh Hillsong United. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face.
Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sore hari ini. Mari kita akan berdoa. Kita akan mulai hari ini dengan meminta hadirat Tuhan untuk hadir mengisi hati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang indah, hari yang cerah, dan hari yang teduh. Kami berjumpa dengan Engkau hadir di hati kami masing-masing, memenuhkan kami dengan hatimu, dengan kerinduanmu, dan apa yang sedang Kau kerjakan buat kami mengerti. Tuhan Yesus, bawa kami masuk ke dalam seluruh rencana Allah, bahkan seluruh kebenaran kerajaan Allah Kau bukakan di hati kami masing-masing. Buat kami dipimpin oleh-Mu, buat kami mengalami Engkau, dan buat kami mengalami hadirat-Mu ya. Dan Roh Kudus berikan pada kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan pengharapan-Mu, dan khususkan serta kuduskan kami yang mendekat kepada Allah, agar kami menjadi anak-anak Allah yang hidup, menjadi anak-anak Allah yang rohnya dan hatinya dihidupkan kembali oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa kembali di hari ini dengan Bapak Ibu sekalian. Saya akan membahas kembali tentang apa yang kita bahas di hari sebelumnya tentang hati, atau secara umum kita sedang masuk ke dalam seri mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang apa itu hati nurani. Hati nurani itu adalah tempat untuk Tuhan bicara di dalam hati manusia. Maupun itu manusia di luar Kristus, maupun manusia-manusia yang sudah dilahirkan baru untuk menjadi anak Allah. Bedanya apa hati nurani yang sudah dilahirkan baru dan orang-orang yang di luar Kristus? Kita akan bahas hari ini. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terputus. Semua manusia hubungan dengan Tuhan terputus. Dan hati nurani tak mampu mendengar suara Tuhan lagi. Namun, hati nurani itu tak padam sama sekali, tapi menjadi satu-satunya alarm yang memberitahu Adam apakah yang dilakukannya itu baik atau jahat. Jika ia berbuat jahat, Adam dan seluruh manusia ya, hati nuraninya menuduh dia. Jika ia berbuat baik, hatinya merasa damai sejahtera atau mengiyakannya. Nah, baptisan merupakan tanda seseorang mati terhadap dunia dan segala kutuk dosa. Juga sekaligus suatu permohonan kepada Allah untuk menghidupkan kembali fungsi hati nurani itu sebagai sarana komunikasi dengan Dia. Jadi, baptisan memisahkan anak-anak Allah dari dosa, dari dunia, dari kutuk, dari maut. Agar lewat hati itu kemudian manusia yang terlahir baru dan manusia yang mengalami baptisan mengalami komunikasi dengan Allah lewat hati nuraninya. Kalau kita sekarang melihat kembali di dalam perjanjian baru di kitab Yeskiel dan Yeremia, adanya janji tentang adanya hati dan roh yang baru. Itu baru diberikan kepada anak-anak Allah ketika mereka memiliki roh Kristus. Ketika mereka percaya dan mereka mengaku dengan mulut yang bicara dan hati yang mengaku, hati yang percaya, mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi mereka. Ketika hari itu mereka mengaku, roh Kristus masuk ke dalam hati mereka, dan mereka punya hati dan roh yang baru yang asalnya dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk kemudian mereka menghampiri tahta Allah dengan darah anak domba, dengan darah Yesus. Kita akan lihat ayatnya dalam 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi manusia diselamatkan oleh baptisan.
diawali dengan adanya kematian tubuh dosa di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini, setiap manusia yang dilahirkan baru oleh kerajaan Allah, oleh Roh Allah, mereka mesti mengalami namanya baptisan. Bukan yang namanya membersihkan kenajisan jasmani dengan ditenggelamkan ke air secara seremonial bersih tubuhnya, bukan, tapi sebetulnya yang terjadi adalah setiap dari mereka yang dibaptis memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Mereka diberikan hatinya Tuhan untuk kemudian setiap dari mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan kembali, berkomunikasi dengan Allah kembali. Itu makna baptis, Bapak Ibu sekalian. Bukan tandanya kita beroleh hak untuk menikah saja, punya hak untuk kemudian kita mempunyai legalitas dalam kita masuk dalam perjamuan kudus, bukan, tapi kita memperoleh hati nurani yang baru yang dari Allah. Nah, kemudian yang terjadi adalah kita memiliki sepenuhnya harus hati yang clear mendengar suara Tuhan. Dan ini dibutuhkan keadaan hati yang tak tertuduh. Maka bersihkan diri kita dari tuduhan kurang ini dan itu, kita tidak layak, kita masih berdosa dan sebagainya. Bereskan dulu dengan menyangkal diri, menolak semua kedagingan. Akan lebih jelas kalau Bapak Ibu sekalian nanti di hari Minggu saya undang untuk kita mengikuti ibadah streaming online EMC Cross. Gembala Pak Henry Epamutam, gembala saya, nanti akan dijelaskan di sana mengenai bagaimana kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dengan hati yang baru. Ruang Maha Kudus sebetulnya ada di hati kita masing-masing setelah kita lahir baru menerima Roh Kristus. Namun yang terjadi adalah kita harus menyangkal diri, menolak semua kedagingan. Itu bagian dari karakter kita. Kita mesti menerima apa saja yang dikatakan oleh Tuhan di ruang Maha Kudus itu. Orang yang tidak sungguh-sungguh bertekad menyangkal diri dan hidup di dalam rohaninya, selalu diganggu oleh tuduhan-tuduhan di hatinya. Tiap kali harus berjuang melawan tuduhan yang melelahkan. Kamu tidak layak, kamu masih berdosa, kamu belum sepenuhnya kudus, kamu masih perlu dibereskan sana sini, tuduhan sana sini, kamu masih jadi pencuri, kamu pernah membunuh, kamu masih terkena kutuk-kutuk yang lain dan sebagainya. Dan kalau kita mengikuti itu, suara-suara itu terus, itu mengikuti hati lama. Lama-kelamaan orang itu akan menjadi enggan bertanya kepada Roh Kudus. Tetapi mereka yang menyangkal diri dan menjadi satu dengan Tuhan Yesus, mereka memilih untuk hidup dalam damai dan semakin lama semakin sensitif terhadap suara Tuhan. Jadi saya menghimbau dan menyarankan sangat bahwa Bapak Ibu sekalian mesti meninggalkan semua karakter tabiat oleh Roh Kudus. Dia akan memimpin kita untuk masuk ke dalam pikiran Kristus. Kita akan memiliki paradigma yang baru, cara hidup yang baru, cara pandang yang baru oleh pimpinan Roh Kudus itu. Itu berupa pilihan, kitanya mau apa tidak. Nah, makanya dalam 1 Yohanes 3:21 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kalau hati kita tidak ada tuduhan, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Keberanian percaya untuk mendekati Allah. Allah membuka tabir, Allah membuka batas, siapapun sekarang boleh masuk, bukan saja imam besar. Tapi siapa saja yang masuk ke ruang Maha Kudus adalah mereka yang membawa darah Yesus, darah anak domba, sebagai darah penebusan. Dan setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Allah di ruang Maha Kudus adalah orang-orang yang tidak tertuduh lagi, orang-orang yang mempunyai keberanian untuk percaya, memilih untuk percaya, memilih untuk punya iman seperti itu. Maka di dalam ruang Maha Kudus itu Allah bicara di hati kita masing-masing. Hati nurani yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat hatinya Tuhan Yesus itu adalah hati tempat Allah bicara, menyatakan kehendaknya baik, yang berkenan dan yang sempurna.
Maka kalau kita kemudian diberikan pengertian-pengertian apa itu yang baik menurut standarnya Allah, apa yang berkenan menurut standarnya Allah, dan apa yang Ia inginkan sebetulnya dan kita mengerjakannya, kata Tuhan Yesus dalam ayat ini dikatakan dalam apa yang dikatakan murid Tuhan Yesus di ayat ini dikatakan gini, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya dari Dia. Mengapa kita bisa memperoleh apapun yang kita minta? Ayat berikutnya dikatakan begini, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngikutin polanya tersebut, kita berani percaya, kita berani melangkah, kita mau mendengar suara Dia bicara, tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya, kemudian kita tidak ada tuduhan ke situ, kita masuk dan kita bisa mendengar Dia bicara, mendengar Dia mengajar, mendengar Dia memberikan instruksi, kita mengetahui kemudian kita mesti memperbaiki tingkah langkah kita, lalu kemudian kita tahu apa itu baik, berkenan dan sempurna, kita mengerjakannya. Ternyata kebenaran berikutnya adalah apa saja yang kita minta kita memperolehnya dari Dia. Mengapa? Karena Dia memberitakan terlebih dulu apa yang jadi keinginannya, kerinduannya, dan rencana-rencananya. Maka pasti jadi. Kita hanya perantara saja melalui tubuh kita saja. Selebihnya Dia yang bergerak. Dia yang mengerjakan segala mujizat dan segala rangkaian-rangkaian pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib. Karena kita juga melakukan perintah-perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Di dalam Ibrani 10:22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini penting, mengapa? Di hari pertama kita mempersembahkan hidup kita, sebetulnya kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup. Itulah ibadah kita yang sejati, mempersembahkan tubuh, kemudian ganti nyawa dan ganti rohani kita dengan rohnya dan pikiran-pikirannya Tuhan Yesus. Maka kita tinggal memilih, mau atau tidak tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus itu. Ketika Tuhan hadir di hidup kita, Ia mengadakan persekutuan, Ia mengadakan fellowship. Dan kemudian Ia membangun dirinya sendiri lewat hidup kita. Dia membangun tubuh kita menjadi tempat kediamannya. Apa yang mesti kita lakukan? Sejak hari pertama kita lahir baru, tadi kita sudah mulai milih, datang kepada Allah, tidak tertuduh lagi, berani percaya, dan kemudian menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Apa? Hati yang tulus ikhlas itu hati yang mau dibenerin, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau diajar, memerlukan hati yang lemah lembut. Hati yang mau mengakui, oh saya butuh Allah, saya butuh Tuhan. Dan kalau kita mempunyai keyakinan iman yang teguh, mengapa? Karena pasti kita bisa mendengar Dia bicara, pasti kita bisa mendengar Dia memberikan instruksi dan komando. Mengapa kita bisa mendengar? Karena kita bebas dari tuduhan, dan kemudian kita mempunyai hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati yang lama yang kita masih punya berupa pikiran-pikiran yang sejak lampau masih hidup itu. Kemudian itu betul-betul dibersihkan oleh pimpinan Roh Kudus. Kita masih tahu kita sedang dibersihkan, dikuduskan, agar hati lama dan pikiran-pikiran lamanya tidak boleh beroperasi lagi. Termasuk kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Pendeknya, pikiran-pikiran kedagingan. Dan selain itu, tubuh kita juga telah dibasuh dengan air yang murni. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan membaca lalu kemudian kita membaca dengan keras-keras. Mendengar firman Tuhan itu bukan seperti itu. Mendengar firman Tuhan itu adalah kita mendengar suara Tuhan langsung di hati kita dengan perkataannya sendiri, itu rema. Cukup dengan misalnya perkataan, aku mengasihimu anak. Itu ketika itu Tuhan Yesus sedang memandikan kita dengan air yang hidup. Air yang murni, firman-Nya menghidup. Dan ketika Dia bicara seperti itu kepada kita secara pribadi, kita mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu saat
di mana kita dimandikan oleh firman-Nya. Itu saat bagaimana hati nurani kita dikuduskan, itu saat bagaimana tubuh kita dibasuh dengan air yang murni atau air yang hidup. Nah, setelah pertobatan, hati nurani kita yang semula mempunyai kenajisan, pikiran-pikiran buruk, suara hati yang sering menuduh kita, dan sebagainya, dan itu karena dibayang-bayangi oleh dosa yang pernah kita lakukan mungkin ya, harus disucikan dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari dan setiap saat. Hingga menjadi murni. Dengan dibasuh oleh darah Yesus. Semua racun-racun dosa, kebiasaan dosa, luka batin, buah pengetahuan baik dan jahat, hingga menjadi semakin sensitif terhadap suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menuntun kita untuk semakin sensitif mendengar suara Tuhan, hal yang ia lakukan adalah ia menanggalkan semua pikiran-pikiran atau racun-racun dosa. Dosa yang kita pernah perbuat di masa lampau itu ada racun-racun yang berupa konsekuensi dan tuduhan serta dakwaan di iblis yang ada di dalam pikiran dan hati kita, hati yang lama. Dan selain itu ada kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari dosa yang pernah kita lakukan, berupa tabiat dan karakter. Orang yang pemarah, orang yang sering terluka, atau dosa yang sebenarnya kita nggak tahu bahwa itu dosa, tapi kita melakukannya. Atau bahkan menyimpan kesalahan orang lain, luka batin, atau terlalu banyak akar pahit yang dia simpan, yang ia nggak bisa kemukakan bahkan kepada Tuhan sekali. Semua. Itu mesti dibuang oleh Roh Kudus. Kita meminta Roh Kudus membuangnya, bukan karena kita ngebatin aja gitu ya. Tahan, lama-lama meledak juga loh. Tapi berdasarkan Roma 8 ayat 13, Roh Kudus silakan kau buang semua pikiran-pikiran ini, kebiasaan dosa ini, habit saya yang jahat ini, habit saya yang buruk ini, misalnya gitu ya. Habit saya yang begadang ini, habit saya yang main game ini, sering main game ini. Habit saya yang sering menyimpan kesalahan orang lain, habit saya yang sering kali luka kepada perkataan orang lain, dari perkataan orang lain dan sebagainya, dibuang. Dan hati kita semakin banyak diomongin sama Roh Kudus dan kita tahu. Kita sedang bicara dengan Tuhan, Roh Kudus memberikan satu pengetahuan, memberikan satu urapan untuk kita gampang menangkap isi hati Tuhan. Itu tandanya hati baru yang diberikan kepada kita lewat hatinya Tuhan Yesus sudah mulai beroperasi. Dengan semakin banyak kita mendengar suara Tuhan, maka pimpinan dari Tuhan semakin jelas dan kita mengikuti dengan taat apapun saja yang Ia perintahkan. Itu kuncinya bagaimana kita mendapatkan pertumbuhan secara tepat dari Tuhan sendiri, dari Rema. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hidup kita menjadi hidup yang bertumbuh karena banyak mendengar perkataan Tuhan. Dalam masa perjanjian lama selalu dipakai darah binatang untuk menyucikan dosa para imam dan umat Israel. Tapi sebenarnya mereka hanya melakukan secara simbolik sebagai gambar dari darah Yesus yang sungguh-sungguh menyucikan seseorang. Dalam perjanjian lama, darah binatang tak dapat menyucikan hati nurani mereka. Bahkan sebaliknya dari tahun ke tahun selalu mengingatkan mereka akan kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani kita dan menjaganya terus-menerus dalam keadaan suci, murni, tak ada tuduhan lagi karena dosa. Ingat yang harus kita perhatikan tuduhannya ya. Dan kemudian tuduhan-tuduhan itu mesti dibersihkan terus-menerus. Dengan apa? Tuduhan muncul karena ada perilaku dan ada perbuatan yang belum dibereskan sepenuhnya bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu berupa satu tabiat dan karakter yang menjadi habit karena perbuatan dosa itu dilakukan terus-menerus. Ini mesti dibereskan. Kalau belum dibereskan itu ada tuduhan terus-menerus. Nah, karena tuduhannya sama sekali semakin berkurang, semakin sedikit, maka setiap orang yang melakukan demikian dapat memasuki dunia yang disebutkan sebagai kerajaan Allah. Dapat memasuki
yang dinamakan dengan alam roh. Tempat di mana Tuhan ada, di mana ada Allah, dan di mana ada pimpinan Roh Kudus bekerja di situ. Tetapi orang yang nggak membiasakan diri untuk menanggalkan semuanya itu bersama-sama dengan Roh Kudus, dia akan tertahan di dalam dunia materi terus. Kurangnya duit jadi masalah, hubungan yang buruk dengan orang lain pun jadi masalah yang membuat dia gelisah, membuat dia merasa tidak diterima oleh banyak orang, banyak yang terluka dan sebagainya. Itu merupakan dunia materi yang mengikat seseorang hingga nggak pernah masuk ke dalam isi hati Tuhan, ke dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hati nurani seseorang mesti disucikan dengan darah Yesus. Kalau Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku mau masuk ke dalam hati yang lebih sensitif seperti itu, seperti yang tadi saya bilang, bebas dari tuduhan, ada satu saran yang saya akan berikan. Berdoalah seperti ini. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus, sehingga tahir dan murni. Anda percaya mendekati Allah dengan hati nurani tanpa ada tuduhan. Anda pun percaya kalau Roh Kudus membiarkan kita untuk masuk, itu adalah hak kita. Dan Roh Kudus ketika kita minta untuk menanggalkan hati lama, menguduskan hati yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat hatinya Tuhan Yesus itu, kemudian ia menguduskan kita dan ia sedang menggarap, benar-benar menggarap. Dan setelah itu biasanya kita akan mengalami pusing, lemah, kadang-kadang seperti orang putus asa, mual, dan mungkin termuntah-muntah sampai terasa ringan. Karena pembersihan dari Roh Kudus itu betul-betul membebaskan kita dari karakter dan tabiat. Seperti kalau kita nggak boleh lagi meneruskan apa yang kita hobi, apa yang kita inginkan. Roh Kudus seringkali mencabut itu semua dan membuat kita nggak nyaman. Nah, nggak nyaman itu biasanya timbul pusing, mual, bahkan muntah-muntah. Sampai kemudian kita merasa damai sejahtera, kita merasa ringan. Itu hasil dari pembersihan Roh Kudus. Dan kemudian tanda berikutnya adalah adanya mulai tuntunan dari Tuhan yang lebih jelas. Lakukanlah seperti itu tiap kali hati kita mulai berat karena dosa dan kesalahan. Atau suara hati kita tumpul, nggak dengar suara Tuhan lagi. Atau kita bahkan seperti dicuekin sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak nyuekin kita loh. Tuhan bisa ngomong kapanpun dia mau. Tapi karena kita mempunyai tuduhan di hati nurani itu, kita seringkali bilang, Tuhan belum jawab doa saya. Saya doa, tapi Tuhan nggak pernah jawab doa saya. Padahal sebetulnya Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tapi kita yang membatasi diri dengan segala macam ekspektasi keinginan yang kita ingin dengar Tuhan itu seperti ada doanya, jawabannya, mujizatnya seperti ini. Biasanya Tuhan akan dulu bereskan hati kita terlebih dulu. Agar kita bisa mengerti bagaimana caranya dipimpin oleh Tuhan. Karena kita ngikut Tuhan secara pribadi. Kita ngikut Tuhan secara individual. Kita diberikan tempat yang khusus per orang yang ngikut Tuhan. Tempat yang sama bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Di hari ketika lahir baru, setiap anak-anak Allah didudukan bersama-sama dengan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kita mesti mengerti bagi orang suci semuanya suci. Apa itu artinya? Setiap manusia ketika berhadapan dengan Tuhan, dia pasti menyadari begitu banyak kekurangan yang ia harus perbaiki. Semua. Tetapi
pada tingkat tertentu semua apa yang Tuhan berikan menjadikan dirinya seperti memancar kemuliaan Tuhan yang sama seperti apa yang Tuhan punya. Dan apa yang membuat seorang itu bisa berubah bukan pikirannya saja, tapi betul-betul hatinya diubahkan. Cara pandangnya diubahkan benar-benar. Dan tidak mempunyai hal apapun yang memberatkan dia untuk gampang nyimpan kesalahan orang lain, gampang membuat orang lain menjadi tersandung. Buat orang-orang yang begini, mereka akan lebih mudah memaafkan, lebih mudah easy going dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagi orang suci semuanya suci. Selalu ada pemikiran yang lebih baik dibanding pikiran-pikiran orang manusia pada umumnya, bahwa kalau ada orang yang berusaha menyakiti hatinya, yaitu punya alasan khusus. Kita mesti banyak ampunin saja. Nah, orang yang hatinya suci punya pikiran seperti itu. Gampang mengampuni dan gampang memaafkan. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Ya, karena hati mereka tuh memiliki hati yang najis. Hati yang nyimpan banyak kesalahan orang lain, hati yang banyak mandang orang lain dengan cara pandang yang salah, mempunyai gambar diri yang salah, mempunyai posisi yang jauh dari Tuhan, bukan karena Tuhan yang nggak mau sih, karena mereka tempatkan diri pada posisi yang terkutuk. Bukan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka orang-orang demikian mempunyai suara hati yang najis. Ayat 16-nya mereka mengaku mengenal Allah. Tahu saya Tuhan, saya pernah ke gereja. Pernah lagi ya. Bukannya sering. Mereka mengaku mengenal Allah. Semua orang ngakunya mengenal Allah ya. Tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Allah dibuktikan ada dari perbuatan kita. Dari pikiran-pikiran kita. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Itu karena suara hati seseorang najis. Takluk senantiasa oleh habitat dosa dan oleh habit dosa. Menjadi satu karakter yang buat dia, ya ini kan biasa-biasa aja kan, normal lumrah, mesti seimbang kan. Hubungan jasmani dan rohani mesti seimbang kan. Ya kadang-kadang gereja, ya namanya juga manusia kan masih bisa berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, itu tandanya suara hatinya masih najis. 1 Korintus 8 ayat 7, tapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, maka daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai oleh. Adanya satu pengertian yang diberikan kepada Petrus adalah ketika Petrus datang ke rumah Kornelius, lalu mereka hadir sebagai rombongan-rombongan dari Yerusalem itu ya, hadir sebagai rombongan untuk beritakan Injil ke rumah Kornelius itu. Padahal menurut custom orang Yahudi itu nggak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Itu karena orang non-Yahudi itu orang najis atau tidak kudus. Dan bahkan ketika benar-benar Kornelius sudah dibaptiskan oleh Petrus pulang ke Yerusalem, Petrus mesti kemudian mempertanggungjawabkan pembaptisan kepada Kornelius, keluarganya dan teman-temannya. Tapi sejak Petrus mengenal bahwa pernyataan Tuhan Injil pun berlaku dan sampai di orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi, orang-orang di Yerusalem mengerti, oh begitu ya, sekarang saya mengerti. Nah, tapi kemudian ada halangannya. Di 1 Korintus 8 ayat 7 ini makan daging persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Petrus kemudian makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi, dan ketika dia duduk bersama-sama dengan orang non-Yahudi itu, hati dan pikirannya itu suci. Karena dia sudah diberikan pernyataan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang najis. Untuk duduk bersama-sama dengan orang di luar bangsa Yahudi dan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala pun setelah dikuduskan oleh firman dan doa, semuanya kudus dan tahir. Itu Petrus. Nah, tapi kemudian ada satu pernyataan dalam Alkitab di Galatia ya.
Petrus ketika melihat ada Paulus datang, memisahkan diri dari rombongan orang non-Yahudi itu, dan Paulus melihat, wah munafik. Mengapa? Paulus belum mendapatkan pernyataan itu dari Tuhan, bahwa makan daging persembahan yang dipersembahkan kepada berhala itu kemudian boleh dimakan asal dikuduskan oleh firman dan doa. Nah, Petrus sudah menangkap itu boleh dari Tuhan, tapi kalau Paulus belum menangkap itu, belum mendapat pengertian itu dari Tuhan. Nah, jadi adanya pertentangan begini, gimana tuh Pak? Nah, karena yang satu sudah mengerti bagaimana Tuhan bicara, bagaimana Tuhan memberikan pengertian yang mendalam, Petrus tidak tersinggung oleh perkataan munafik yang diucapkan oleh Paulus, dihakimi oleh Paulus. Petrus nggak sakit hati. Petrus tahu pengertiannya lebih, tapi dia bukan menjadi orang yang sombong juga, membela diri gitu ya, membuka forum, membela diri atas pengajaran Paulus yang bilang saya munafik. Enggak seperti gitu. Tapi Petrus menuliskan dalam kitabnya bahwa pengajaran Paulus itu perlu dimengerti dengan hati yang betul-betul mengerti benar tentang Tuhan. Bukan nyalahin Paulus loh. Orang yang semakin bijaksana tidak pernah mengkritik orang lain terang-terangan. Bahkan orang yang bijaksana kemudian mendukung atau kemudian kalaupun ada yang salah menegur secara baik-baik. Adanya prinsip-prinsip yang jelas dari Petrus berupa prinsip-prinsip penggembalaan. Bagaimana Petrus yang mempunyai lebih banyak pengertian, lebih banyak pekerjaannya di secara roh dengan roh. Bukan berarti Paulus dengan segala hal yang kedagingannya menjangkau orang-orang yang di luar Yahudi dengan cara-cara yang berbeda dengan Petrus, bukan mas. Ya. Paulus kemudian mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi sejak perjumpaan itu. Dan ternyata yang lebih banyak nulis dan yang lebih banyak tercatat atau yang dibukukan dalam Alkitab kita adalah tulisan-tulisannya Paulus. Bukan? Karena Paulus lebih banyak mungkin korelasinya dengan orang-orang yang ada di luar bangsa Yahudi. Oke, itu tentang ayat 1 Kor 8 ayat 7. Pertanyaannya Pak, jadi apakah kalau daging persembahan kepada berhala itu boleh dimakan? Dikuduskan oleh firman dan doa boleh dimakan. Tapi kalau ada orang yang belum sampai ke situ dan menegur kita, itu kan daging persembahan berhala, jangan dimakan. Kalau kita bilang, kita enggak kok, dikuduskan firman dan doa udah kudus kok gitu. Tapi orang kemudian yang masih mempunyai kebimbangan hatinya itu kemudian makan, pada hakikatnya kita berdosa menjadi batu sandungan bagi orang itu. Hati kita betul-betul bebas dari tuduhan ketika kita makan itu, karena betul-betul firman mengatakan apapun saja yang dikuduskan oleh firman dan doa, makanan yang dikuduskan firman doa itu kudus dan sahih. Makanan ya yang dimakan. Oke, Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Dengan adanya persembahan korban yang terus-menerus, orang-orang tersebut kemudian mengerti, oh saya butuh pengorbanan, oh saya butuh yang namanya penebusan, oh saya yang namanya butuh pengampunan dan sebagainya. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu, yang mempersembahkan berulang-ulang, mereka tidak sadar lagi akan dosa. Dan mereka belum mengalami disucikan sekali untuk selama-lamanya hingga terus-menerus mempersembahkan korban bakaran.
Berarti ini ada pikiran-pikiran yang masih meleset. Oke, pada masa-masa perjanjian lama mereka melakukan itu, benar. Tapi setelah masa Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan Yesus menjadi korban penebusan. Dan dia menyucikan satu kali dan selama-lamanya bagi mereka yang ia kudus. Pak, bukankah yang ia kuduskan itu semuanya kita ini kan dikuduskan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, Pak. Kali dan selama-lamanya loh. Jadi kita nggak usah lagi ngakuin dosa, Pak. Ya, terserah. Kalau itu kita menjadi orang yang damai sejahtera, lakukan itu. Tapi kalau ada yang kemudian ada kalanya ada perasaan-perasaan gelisah, terhimpit oleh tuduhan, hatinya masih kurang benar. Lalu kemudian ada omongan gini, enggak, kamu udah bener kok. Kamu udah kudus kok, kamu udah suci kok. Oke, terusin. Tapi apakah dengan adanya perbuatan-perbuatan itu kemudian mengarahkan kita kepada damai sejahtera yang dari Tuhan dan kemudian hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, atau kita masih jatuh bangun dalam dosa? Satu hal yang penting Bapak Ibu sekalian, ketika kita memulai lahir baru bersama-sama dengan Tuhan, bahkan pikiran untuk berbuat dosa pun semakin lenyap. Karena yang semakin banyak beroperasi adalah pikiran Kristus dan bagaimana hidup untuk menyenangkan Allah saja. Nah, kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa, berarti kita masih belum sadar dosa itu sudah ditebus dan kita harus hidup untuk Allah saja oleh pikiran-pikiran dan tuntunan Tuhan Yesus itu. Kalau kita sudah mengalami satu kali dan selama-lamanya, kita langsung masuk ke dalam pikiran yang baru, masuk ke dalam ciptaan yang baru, masuk kepada rangkaian pola pikiran yang baru yang dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita ketaatan, yaitu rohnya yang membuat kita jadi taat kepada Allah. Mendengarkan dia bukan menjadi orang-orang yang kemudian takut dihukum, tapi orang-orang yang mengasihi setiap perkataan Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kenapa kita bisa melakukan firman Tuhan? Step by step. Ngampunin orang yang bersalah, memberkati orang yang mengutuk dan sebagainya. Mengapa kita bisa lakukan itu? Karena yang melakukannya lebih dulu itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni dan menebus kita. Bukannya kita sekarang harus memilih juga kan? Mau nggak tetap tinggal dalam manusia lama? Atau kamu mau diubahkan menjadi hidup yang baru? Itu pun pilihan. Maka kita yang bijaksana pasti lebih memilih untuk hidup ngikutin Tuhan dan ngikutin tuntunannya. Ibrani 9:13. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pada zaman lampau orang perjanjian lama menguduskan diri dengan percikan darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda. Tapi mereka dikuduskan secara lahiriah, secara seremonial, bukan secara roh. Secara tubuh jasmani mereka benar-benar disucikan, tapi secara rohani dan hati nurani belum. Nah, kalau darah Kristus yang kita terima, darah Kristus melalui roh yang kekal, yang ia lakukan kemudian yang mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Persembahan yang ia lakukan kemudian kepada Allah itu membuat siapapun saja yang mau menerima darah Kristus juga memperoleh kesempatan yang sama untuk kemudian menghampiri tahta Allah. Seperti Yesus. Dan Allah Bapa serta kuasa dari Yesus itu mampu menyucikan hati nurani kita hingga kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah kita. Bahkan betul-betul membuat kita bukan lagi ngikutin acara-acara ritual berupa perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang asalnya mungkin yang masih orang-orang perjanjian lama lakukan itu,
mempersembahkan korban bakaran, atau bahkan orang-orang dunia lakukan menoreh-noreh diri, menyiksa diri gitu ya. Tapi kita beroleh hak untuk kita mengetahui bagaimana Allah bicara, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Roh Kudus mengajar kita untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Oleh karena apa? Karena kita sedang beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah bukan berarti kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, kan, diiringi oleh musik gitu, kan? Tapi kita membiarkan tubuh kita menjadi tempat kediaman Allah, dan Allah beroperasi dalam hidup kita dengan leluasa. Didahului dengan adanya persekutuan yang indah antara kita dengan Tuhan. Hati kita semakin diliputi, dipenuhi dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita menjadi orang yang penuh dengan roh dan juga orang-orang yang penuh dengan air yang hidup. Yang ketika ngobrol dengan orang-orang lain, orang-orang pun dapat mandi lewat perkataan kita karena dari perkataan itu Tuhan bicara lebih banyak dari apa yang kita bicara. Perkataan-perkataan kita mengandung firman. Tepatnya apa yang kita katakan itu perkataan Tuhan. Tuhan yang ngomong di hati kita. Dia pakai tubuh kita. Keren ya? Sampai segitunya kita bisa dipakai sama Tuhan kalau kita mau. Rahasia kekuatan Paulus dalam pelayanannya adalah kesungguh-sungguhannya dalam menjagai hati nuraninya dalam keadaan murni. Ia dengan setia memakai pertolongan Roh Kudus dan darah Tuhan Yesus untuk menyucikannya. Bapak Ibu sekalian, dalam Kisah 24 ayat 16, sebab itu, ini perkataan Paulus ya. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi dia berani mempertanggungjawabkan itu kepada orang-orang yang mungkin mempertanyakan apa legalitas kamu untuk beritakan pengajaran ini. Dia menyatakan dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepentingan apapun. Dan ini betul-betul bagi orang-orang, bagi kita semua mungkin di masa-masa ini perlu banyak belajar. Kita bantu orang nggak ada motivasi apapun. Kita doain orang nggak ada motivasi apapun. Kita datang ke gereja tidak ada motivasi apapun. Kita datang ke hadirat Tuhan pun mungkin motivasi kita ingin diberkati, ingin mendapatkan berkat, ingin meminta berkat. Itu pun masih diberes. Mengapa? Dalam Alkitab ada pernyataan satu ayat, mintalah berkat. Kan boleh apa minta berkat kepada Tuhan? Oh tidak, itu salah posisi. Yang benar adalah berkatilah. Berkatilah siapa yang mengutuk kepada kamu, berkatilah. Yang benar itu begitu, bukan mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Jadi sebetulnya posisi yang diberikan oleh kita, kepada kita oleh Allah itu adalah posisi yang sangat tinggi. Dan setinggi itu mesti dengan kompatibel dengan hati yang murni. Semurni mungkin. Mengapa? Agar kita mengalami damai sejahtera penuh bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Mengalami damai sejahtera penuh cirinya apa-apa? Cirinya dengan dia banyak bicara dan kita banyak menangkap dan kita banyak melakukan. Dan kita banyak menumbuhin kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. Atau banyak praktek lah. Banyak praktik lalu dapat satu pengetahuan baru, itu akal budi memerdekakan. Asik ya. Banyak orang Kristen dimerdekakan oleh kebenaran yang memerdekakan itu karena yang ngomong langsung Tuhan, yang langsung memperbaiki hatinya langsung Tuhan. Bukan kakak rohani, bukan bapak rohani, tapi Tuhan yang langsung memperbaiki. Kalau kita ngandelin orang terus-menerus, Bapak Ibu sekalian, satu kali kelak, dan saya berdoa bagi kita, semua akan ngalamin langsung. Tuhan akan langsung posesif kepada kita. Sekarang, oleh hari ini, dengarkan. Sebelum saya siapin hari ini, tadi sore ketika saya sedang bersama-sama dengan istri, ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ada satu pernyataan di hati nurani saya. Tahu nggak? Berbagai macam ajaran-ajaran sekarang bisa kamu saksikan di YouTube, di Facebook, di Instagram Live, dimanapun. Bukankah itu baik? Oh baik.
Tapi bukankah orang yang dengerin jadi makin bingung, ini yang mana yang benar, ini pengajaran ini begini. Kadang-kadang ada kontroversial, banyak yang nonton, banyak yang mungkin menghujat. Ada yang benar-benar gini, malah ada yang ngatain, wah itu terlalu mainstream dan sebagainya. Jadi mana yang benar? Bapak Ibu sekalian, dengan banyaknya orang beritakan firman, sikap hati kita masih benar. Oh, mereka sedang mengasihi Tuhan. Dengan banyaknya orang yang beritakan firman, meskipun mungkin kita nggak tahu motivasinya seperti apa, tapi kita punya hati yang berposisi benar. Oh, mereka sedang menyatakan isi hati Tuhan. Tugasnya memang begitu. Yang nentuin salah atau benarnya itu bukan kita loh, tapi Tuhan sendiri. Adalah sangat baik bagi kita untuk mendengarkan apapun saja yang sedang orang-orang nyatakan. Kalau kita sekarang memiliki hati yang murni di depan Tuhan dan banyak diomongin sama Tuhan, kita tentunya tahu Tuhan tuh begini loh, Tuhan yang saya kenal tuh begini loh. Tapi bukannya kita menjadi orang yang menghakimi, itu salah pengajarannya, bukan begitu. Tapi berdoa kepada Tuhan, Tuhan sebagaimana kau ungkapkan kepadaku, ungkapkan juga dong kepada dia. Siapa? Kita menjadi orang yang lebih matang, menjadi orang yang lebih banyak membela orang lain di depan Tuhan. Kita menjadi orang yang punya banyak pengertian, tapi bukan menjadi orang yang sombong. Tapi begitu banyak orang yang dimerdekakan dan ngalamin Tuhan lewat pengertian-pengertian yang membuat mereka mengerti. Oh, begitu caranya. Mereka akan ngalamin Tuhan juga. Dan apapun saja yang ada di dunia ini, apapun itu penyiaran-penyiaran yang rohani sekalipun buat kita sebagai pembanding. Yang paling menentukannya adalah suara Tuhan di hati kita. Ngikutin yang mana? Silakan. Bapak Ibu sekalian, yuk kita mulai pertegas sekarang hari ini. Sudahkah kita ngalamin hatinya Tuhan yang di hati kita masing-masing, lepas dari mungkin bimbingan siapapun, kakak rohanimu, bapak rohanimu, atau orang-orang yang kau favoritkan, hamba-hamba Tuhan yang mungkin kau favoritkan, lepas dari siapapun, sudahkah engkau ngalamin saat teduh bersama-sama dengan Tuhan pribadi? Setiap orang-orang yang memberikan kepada kita pernyataan-pernyataan Tuhan, berupa firman Tuhan, berupa apapun itu, orang doa kelepasan apapun, mereka sedang membawa diri kita kepada Tuhan. Dan kalau mereka sudah membawa diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan ngomong di hati kita masing-masing, kita menjadikan Tuhan itu atas kita. Bukan menjadikan hamba Tuhan menjadi Tuhan atas kita. Yuk kita mulai menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman dan hati nurani yang murni. Iman yang murni dan hati nurani yang murni. Memperjuangkan perjuangan yang baik. Timotius mengerjakan segala sesuatunya dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi ada yang nggak murni, Pak. Ya, saya nggak menghakimi siapapun, tapi ayatnya ngomongnya begitu. Suatu kali kelak kita akan tahu. Kita akan diperhadapkan kepada berbagai macam kenyataan-kenyataan. Dan itu berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Bukan karena kita berdosa, bukan karena kita kemudian jatuh tergelincir. Ya. Kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus pun, kita akan mengalami yang namanya mesti lulus ujian. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Kita mesti ngikutin plot demi plot yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Roh Kudus seringkali memunculkan karakter-karakter daging kita yang masih tersembunyi, agar kita mengerti kita tuh masih perlu banyak yang diberes. Bukan untuk kita jatuh, bukan. Tapi kemudian kita punya pengharapannya jelas enggak? Pertemuan dengan Tuhannya jelas enggak? Suaranya kita dengar jelas enggak? Kita sedang diminta pertanggungjawaban. Selama ini kalau kamu dengar, lakuin enggak? Saya juga termasuk, Bapak Ibu sekalian. Semua dari kita akan ngalamin seperti itu. Oke? 1 Timotius 3:8, demikian juga diaken-diaken
Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Bagi orang-orang yang menjabat di dalam gereja, Paulus menetapkan begitu banyak dan begitu tinggi standarnya. Untuk apa? Memberikan role model. Memberikan kepada orang-orang di bawahnya teladan. Tepatnya tentang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Dalam hati seseorang ternyata ada rahasia iman. Apa itu rahasia iman? Panggilan Tuhan sejak awalnya. Untuk kita kemudian jadi apa dan akan jadi apa. Itu akan terdeteksi oleh kita sejak kita mengerti siapa Tuhan. Tepatnya di hari pertama kita lahir baru, harusnya kita mendapati itu. Kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Bapak dan Ibu sekalian, saya tertarik sekali membahas tentang apa yang terjadi pada Saul. Kemudian Saul dijadikan raja oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel. Sejak Tuhan menyertai Saul. Di hari itu ketika Saul hendak berpisah dengan Samuel. Ketika dia mencari keledai bapaknya. Setiap apa yang menjadikan tanda-tanda ini akan terjadi. Lakukan apa saja apa yang kau kehendaki. Apa yang kau perbuat, kau akan berhasil melakukan. Bapak Ibu sekalian, mengapa bisa begitu? Karena kemudian jalan-jalan yang dinyatakan Tuhan itu jelas, sudah dirintis oleh Tuhan sendiri ketika di muka bumi ini. Sudah ada skenarionya, tinggal ngikutin saja. Apa saja yang perlu kita perbuat berdasarkan ketaatan. Ketika Saul bertemu dengan A, bertemu dengan B, bertemu dengan kumpulan ini, semuanya terjadi di hari itu juga. Dan kemudian roh Tuhan memenuhi dia. Bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti akan bergabung di hari Minggu, kebaktian ibadah MC Cross, gerejanya Pak Hendri Eva Mutam. Kami persilakan dan kami undang untuk hadir jam 10 mulai, beribadah bersama-sama dan akan membahas tentang bagaimana kita terpanggil oleh Tuhan. Panggilan yang sederhana. Jadikan media sosial sebagai media untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Anda akan memberkati banyak orang. Anda akan menjadi saksi bagi banyak orang bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan penuh dengan rencana-rencana yang indah. Dan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk satu pernyataan yang dahsyat dari Tuhan. Bukan tentang siapa kita, bukan tentang apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya butuhkan, tapi tentang siapa Tuhan. Nanti datang ya, bergabung di siaran gereja yang Cross. Bergabung bersama-sama dengan 2 Timotius 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Itu kesaksian Paul yang dia nyatakan. Dan dia ajarkan juga kepada murid-muridnya termasuk kepada Timotius. Nah, selanjutnya di dalam seri mendengarkan suara Tuhan dalam bab ini, kita akan banyak bicara soal hati ya. Hati kita yang rasanya udah beres begini, udah nyaman, sukacita dan ikut Tuhan. Wah, saya kalau menyembah Tuhan pasti berbahasa roh, oke. Wah, saya sukacita deh kalau misalnya saya kalau malam-malam tuh ingat Tuhan, terus bagus, luar biasa, bagus. Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting adalah begini. Yang pernah saya bilang selalu, Roh Kudus akan membawa kita kepada kelepasan demi kelepasan. Kepada pemisahan demi pemisahan. Kepada yang namanya damai sejahtera, mungkin yang kita sekarang punya damai sejahtera yang masih belum penuh. Masih perlu banyak kita diberikan damai sejahtera terus-menerus. Karena tingkat pengertian yang kita akan peroleh selebihnya, itu Tuhan yang mengerjakan. Agar kita menjadi serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan apa yang kita pikir kita akan menjadi ke sana. Gitu. Kita nyamannya ke sana, kita nyamannya ke sini, kita
bergeraknya ke sana itu yang saya inginkan, Pak. Enggak seperti gitu. Kita akan menjadi orang yang akan dituntun Tuhan masuk ke dalam rencananya, masuk kepada pergerakannya. Dan kita ketika masuk itu mesti relakan mungkin kenyamanan kita, keinginan kita, atau zona-zona yang kita pikir ini sudah pas buat saya. Kita akan tahu nanti kalau Tuhan akan bawa kita ke sana untuk lebih banyak Tuhan kemudian melihat kemiripan yang terjadi dalam hidup kita. Ingat, Tuhan sedang membangun tubuhnya di muka bumi ini dan itu berlangsung lewat tubuh kita. Jadi tubuh ini dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Dan tubuh ini kelak akan menjadi sarana untuk Allah dimuliakan. Apa yang akan terjadi kemudian? Tubuh kita diubahkan. Dan itulah kelak di masa-masa yang akan terjadi nanti di masa akhir zaman kelak. Orang yang mengalami perubahan-perubahan itu akan mengalami yang namanya pengangkatan orang percaya. Itu hubungannya kepada akhir zaman. Ada orang yang akan diangkat dalam pengangkat. Jadi kesaksian dari hati nurani yang amat murni ini sangat penting di hadapan Tuhan. Bukan saja dari hati nurani orang-orang yang mungkin salah nilai kita, terutama dari hati nurani sendiri. Jadi ada orang-orang yang mungkin menghakimi kita, menjelek-jelekan kita, membuat nama kita tercoreng, memfitnah kita, dan kita menjadi orang yang terganggu oleh karena itu. Lalu kita menjadi orang yang mati-matian membela diri di depan banyak orang. Aku mah nggak begitu kok. Aku mah nggak begitu kok. Seakan-akan definisi orang itu ternyata memang dibuat jadi benar dalam kehidupan kita. Kita terganggu atas definisi orang lain kepada kita. Kita hendak membela diri kita. Membela diri kepada penghakiman yang mereka tunjukkan kepada kita. Suara hati yang murni hanya dapat terdapat di dalam seseorang yang hidup sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Atau dengan kata lain, yang hidup bukan dia lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam dirinya. Nah, suara hati yang kemudian murni ini membuat kita mengerti, oh, sekarang sebetulnya saya sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, saya sedang menjadi mirip dengan Tuhan. Ada kalanya, Bapak Ibu sekalian, kita ngikutin Tuhan, betul-betul. Kita mungkin difitnah, kita mungkin dihakimi, kita mungkin dibilang yang enggak, kita dibilang yang munafik, so suci dan sebagainya. Tapi perkataan-perkataan itu tidak merubah hati kita. Mengapa? Karena hati Tuhan, hati Tuhan itu banyak ampunin, banyak menyelamatkan. Bukan balik menghakimi, bukan balik menghujat, enggak, tapi betul-betul memberikan pengampunan dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk lebih banyak mengenal Tuhan. 2 Korintus 1:12 inilah yang kami menggahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan anugerah Allah. Suara hati kami memberi kesaksian. Siapa yang memberi kesaksian? Siapakah yang memberi definisi? Siapakah yang memberikan kepada kita identitas baru? Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepada kita definisi dan identitas baru. Berupa gambar diri yang elok, yang indah. Bahwa hatimu kudus, tubuhmu kudus. Nggak mungkin diomongin orang, kamu jadi orang yang nggak kudus. Diomongin orang macam-macam, kamu jadi orang yang sesuai dengan apa yang mereka duga. Omongan-omongan orang tidak membuat kita terganggu lagi. Karena Tuhan memberikan definisi baru berupa kesaksian melalui hati nurani kita. Nah, maka pastikan hidup kita benar-benar berpadanan dengan perkataan Tuhan. Kalau kita tulus, itu karena Tuhan yang tulus kepada kita. Memberikan pedoman, memberikan satu role model kepada kita. Kalau kita mempunyai kemurnian, karena Tuhan benar-benar menyelamatkan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, benar-benar apa yang sedang kita dapatkan dari Tuhan di hati nurani itu, tempat kita bersekutu dengan Tuhan pribadi itu yang banyak orang nggak tahu. Kemudian di tempat-tempat publik dimanapun kita hidup, itu terpancar kehidupan Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan orang akan semakin mengerti, oh ini bedanya ya orang yang dipenuhi dengan kemurnian dan ketulusan dari Tuhan. Bukan lihat orangnya, tapi lihat siapakah yang hidup dalam diri kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ini memang perlu latihan di mana? Membawa hadirat Tuhan. Bukan berarti kita mesti banyak mujizat, banyak mendoakan orang sakit saja, bukan. Tapi benar-benar merepresentasikan karakternya, pengampunannya, dan kasih. Dan ini bukan kekuatan kita. Ini kekuatan anugerah Allah. 2 Korintus 4 ayat 2. Tapi kami menolak segala perbuatan sesembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Paulus berani untuk kemudian dihakimi, dinilai oleh hati nurani semua orang, tapi di hadapan Allah. Jadi dia tidak langsung tunduk di bawah penghakiman orang. Tidak. Tapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada penghakiman Tuhan. Tuhan, engkau melihat bahwa orang-orang bilang sesuatu tentang pelayanan saya, kata Paulus gitu ya. Bukakan kepada mereka pengertian Tuhan. Agar mereka mendapati bahwa mereka sedang mengalami transisi yang tadinya nggak percaya sekarang jadi orang percaya. Orang-orang mungkin melihat masa lalu Paulus. Orang-orang mungkin melihat bahwa ada orang yang lebih layak dari Paulus untuk beritakan firman, untuk beritakan Injil. Mengapa banyak orang terganggu dengan adanya hadirnya Paulus? Karena mungkin banyak orang yang yang tadinya banyak pengikut, jadi ngikutin Paulus, jadi ngikutin Tuhan Yesus. Ada berbagai macam kepentingan di dunia ini yang kemudian kita merasa terganggu kalau itu diambil dari diri kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau ada pengikut kita yang tadinya sering dengerin khotbah kita, katakanlah begitu ya, tiba-tiba dia jajan di khotbahnya orang lain, kita jadi tersinggung. Apa kamu dengar khotbahnya dia? Bukankah baik banyak hamba Tuhan? Bukankah baik banyak orang beritakan firman Tuhan? Bukankah baik orang banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan? Bukankah tugas kita jadinya makin simpel? Bapak Ibu sekalian, ini yang dinamakan dengan menolak segala perbuatan tersembunyi memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ingat pada saat itu Paulus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain belum mendapatkan Alkitab yang kita pegang hari ini. Mereka ngomong berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Mereka ngomong berdasarkan pimpinan Tuhan di hati mereka masing-masing. Dan itu firman Allah. Mereka sampaikan kepada banyak orang. Dan mereka nggak masukin firman. Tapi hari ini mungkin ada orang yang mempunyai keinginan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka memutarbalikkan kebenaran sebagainya. Itu bukan urusan kita. Tapi yang paling penting, ketika kita difitnah demikian oleh orang lain, padahal kita mempunyai ketulusan, kita mempunyai perbuatan yang benar-benar teruji di hadapan Tuhan, hati kita tidak sedang dituduh, hati kita tidak sedang menjadi orang yang dihakimi, kemudian tersinggung, kemudian marah, dan kemudian ninggalin pelayanan, enggak. Tapi benar-benar di hadapan Allah kita bicara. Bapa Surgawi, ampuni mereka. Kalau mereka berkata-kata buruk tentang pelayanan ini, ampuni mereka. Tapi Engkau uji hatiku agar aku mempunyai hati yang lurus, hati yang teguh, hati yang murni. Kalau sekiranya masih ada motivasi-motivasi yang lain, berupa mungkin kedagingan, mungkin adanya penghargaan, ingin adanya pengakuan, ingin adanya follower yang lebih banyak, Roh Kudus silakan kau tanggalkan semuanya itu. Di hadapan Allah semuanya equal.
Di hadapan Allah semuanya, mungkin ada yang merasa spesial, it's okay. Tapi di depan Allah semuanya sedang dibangun jadi seperti Kristus. Dan kita sedang mengalami itu semua. Okay? Hati nurani yang bersih menyebabkan iman yang terus-menerus bertumbuh. Yang menyembunyikan suara hatinya yang menunduk terus-menerus akan mengalami kemunduran dalam bersekutu dengan Tuhan. Dan imannya mengalami kemerosotan karena tuduhan-tuduhan suara hati tak dapat dipadamkan dengan dalih apapun atau ditutupi dengan berbagai aktivitas rohani yang lain. Ada kalanya kita mungkin mempunyai hati yang tertuduh. Ada kalanya kita mungkin hati kita masih belum dibereskan dan kita menutupinya dengan berbagai macam aktivitas untuk melayani Tuhan sebaik-baiknya. Atau kita kemungkinan besar menyibukkan diri dengan berbagai macam pelayanan-pelayanan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Menutupi setiap tuduhan dan dakwaan itu. Tahu yang terjadi apa? Akan mengalami kemunduran dalam bersekutu dengan Tuhan. Dan imannya kemudian mengalami kemerosotan. Tuduhan tetap jalan, tapi pelayanan jalan terus. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kita nggak boleh pelayanan, bukan. Tuduhannya mesti dibereskan dulu, agar kita bebas dari tuduhan. Mengapa kita mesti bebas dari tuduhan? Agar Tuhan bisa leluasa bergerak di dalam hidup kita. Agar si iblis tidak ambil alih di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Meskipun di Ruang Maha Kudus, dia nggak bisa hadir. Di hati kita dia nggak bisa ngambil satu peran. Salah tuh firmannya nggak seperti begitu, nggak. Tapi di hati yang lama, di tuduhan-tuduhan itu dia masih bisa bicara. Kita masih bisa takut, itu dari hati yang lama. Kita masih punya cemas, itu dari hati yang lama. Tuduhan-tuduhan di hati yang lama itu mesti dibereskan oleh Roh Kudus. Oke. 1 Yohanes 3:21. Ini bagaimana kita mesti membereskan tuduhan-tuduhan. Mengapa? Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bahwa ada satu bukti bahwa apapun saja yang dijanjikan oleh Allah pasti jadi. Allah menyatakan kepada kita dengan kekuatannya dan menjamin kita bahkan dengan Roh Kudus pasti jadi dan genapi kok, dia setia. Tapi kita seringkali mempunyai tuduhan-tuduhan di hati kita karena kemudian ketika ada tuduhan-tuduhan itu, setiap firman, setiap janji sukar digenapi, bukan Allah enggak memberikan penggenapan. Tapi kitanya sukar, berani percaya untuk mendekati Allah. Kalau sukar berani percaya, berarti tandanya kita mempunyai kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan jangan-jangan Tuhan marah. Jangan-jangan Tuhan benci sama saya. Tuh kan kena kutuk, tuh kena musibah, tuh Tuhan marah, Tuhan menghukum saya. Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Bapak Ibu sekalian, yang merancangkan buruk karena tuduhan-tuduhan itu adalah si jahat yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Asal kita bereskan hati nurani kita dan nggak nuduh lagi hati kita itu, kemudian kita berani percaya dekat kepada Allah dan Dia ngomong di situ. Apa saja yang kita minta, kita memperoleh dari Dia. Mengapa? Karena kita memperoleh firman-Nya terlebih dulu. Bila kau tetap dalam firman-Ku, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kau akan mendapatkannya. Jadi terlebih dulu sebelum kita minta tuh firman-Nya ada di hati kita dulu. Hati kita dibereskan dengan banyak kebenaran firman Tuhan. Jadi permintaan apapun itu berupa firman dan pasti jadi. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit yang matanya buta, yang nggak ada matanya, yang matanya buta bisa melihat lagi. Karena firman-Nya ada terlebih dulu. Dia tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Bapaknya. Bapaknya mau menerima setiap yang cacat kembali kepada Dia. Itu yang Allah mau dan Tuhan bergerak
dalam kemauan Allahnya. Itu prinsipnya. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Jadi hati nurani yang kita punya bukan egosentris. Hati yang kita punya kemudian ada pergerakan dan maksud dari Roh Kudus itu bahwa Allah sesuai dengan kehendaknya memohon untuk orang-orang kudus. Kita mulai memproyeksikan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan hadirat Tuhan. Mulai kepada jiwa-jiwa yang sedang berkesusahan, sedang lemah, sedang dalam butuh dukungan, sedang imannya goyah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seluruhnya, Tuhan akan kelola hidup kita benar-benar, bukan lagi untuk memuaskan keinginan daging kita. Tuhan minta ini, sedekat itu dengan Tuhan, Tuhan minta mobil. Sedekat itu dengan Tuhan, Tuhan minta rumah yang baru buat anak-anak saya, sekolah anak saya dan sebagainya. Enggak. Tapi mulai bagaimana kerajaan Allah semakin banyak orang yang masuk ke dalamnya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini hal yang indah yang kita bisa ketahui bahwa ternyata kerajaan Allah itu masih banyak tempat. Dan masih belum banyak orang menerima undangan ini. Maka ketika kita menemukan bahwa kita sekarang ternyata itu berhubungan dengan Tuhan, sekarang mulai ketahui hatinya yang terdalam. Apa sih isi hatinya? Jiwa-jiwa. Apa sih hatinya? Ingin tubuh yang baru yang dipersembahkan kepada dia, agar dia semakin banyak bergerak dalam tubuh orang-orang percaya. Bergerak untuk apa? Menyatakan keinginannya, bukan menyatakan kuasanya saja, tapi hadirat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami kelahiran baru, kita bukan saja untuk memastikan kita akan selamat dan sebagainya, tapi kita mulai mengerti ada di luar sana orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan untuk mengenal. Nah, Tuhan rindu kita bisa masuk ke sana untuk berjumpa dengan orang-orang. Kita butuh mereka dikuatkan. Kita membutuhkan mereka untuk kemudian mengenal Tuhan. Kerajaan Allah butuh mereka. Semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak orang dipulihkan, akan semakin banyak kesempatan orang-orang di luar sana sebanyak. Karena kemudian orang-orang dipulihkan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang baik. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, tiba di akhir acara. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Biarlah kita semua beroleh hati yang dari Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau berdoa bersama-sama dengan saya, mau yang dengan betul-betul mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, berkasih dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan pada kita pernyataan-pernyataan yang pribadi yang kemudian kita beroleh hak untuk masuk ke dalamnya. Siapa Tuhan, apa keinginannya, apa yang perlu saya lakukan, itu ya pertanyaan-pertanyaan dasarnya ya. Tuhan akan jawab, Tuhan akan ngomong, dan kita akan mengalami hidupnya. Baik, siapkan hati kita, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, darah-Mu telah menebus kami. Sekarang kami di hadapan Allah, di hadapan tahta yang maha tinggi, kami memohon hati yang baru. Kami memohon hati-Mu Tuhan. Kami memohon ciptaan yang baru. Roh dan hati yang baru berikan kepada kami sekarang. Dan silakan Tuhan lewat hati dan roh yang baru itu Engkau bicara banyak kepada kami. Kami mau dilahirkan baru. Dan ketika kami dilahirkan baru, kami juga menerima Roh Kudus yang menjamin kami untuk hidup seperti Engkau.
Bahkan menjamin kami untuk mengerti apa yang sedang Kau ajarkan, apa yang Kau katakan di hati kami masing-masing. Kami mau hidup di dalam setiap rencana Allah itu. Mari Tuhan, kami sekarang membuka hati. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang membuka hati, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau memperoleh hati dan roh yang baru, letakkan tangan kananmu di dada kirimu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudariku. Apapun masalahmu, pergumulanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, sekarang biarlah serahkan di hadirat Allah yang kudus. Dan terimalah hidup, terimalah darah Yesus. Juga terimalah roh dan hati yang baru. Dan Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Allah yang sedang meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, yang sedang meminta hati dan roh yang baru, yang sedang minta pemulihan. Apapun yang menjadi beban pikiran mereka, masalah mereka, atau jatuh bangun dalam dosa yang mereka hari ini masih lakukan, atau pola hidup yang masih belum beres, atau bahkan setiap apapun yang menurut mereka baik-baik saja, tapi hari ini ketika mereka tersentuh oleh firman-Mu, oleh hadirat-Mu, buat kami semua yang meletakkan tangan kanan di dada kiri ini, buat mereka menerima roh dan hati yang baru. Yuk katakan bersama-sama dengan saya, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya mau menerima hati dan roh yang baru yang daripada-Mu. Saya buka hati, saya undang Kau masuk di hati saya. Saya percaya, saya mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Darah-Mu telah menebus saya dari dosa dan maut. Dan darah-Mu telah menebus saya dari kebiasaan lama saya. Saya nyatakan tubuh dosa saya mati di kayu salib. 2000 tahun yang lalu sekarang saya hidup bersama-sama dengan Engkau di hati-Mu yang baru ini Tuhan. Dan saya mau mendengar Kau bicara. Di hari ini juga Roh Kudus ada menolong saya. Roh Kudus, saya mengasihi-Mu. Engkau yang menolong saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya minta Engkau tanggalkan tabiat, karakter, cara hidup yang lama, manusia yang lama, juga hati yang lama. Dan apapun kata orang tentang Tuhan, Engkau tanggalkan semuanya Roh Kudus. Sekarang saya mau ngalamin Tuhan langsung. Biar Tuhan yang bicara pada saya secara pribadi. Buat saya mengerti apa yang Tuhan bicara. Saya sekarang berfellowship dengan Tuhan Yesus. Di hari ini, nyatakan kuasa-Mu bekerja. Saya merindukan Kau Roh Kudus. Kami bersyukur. Saya bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, dalam bagian saya. Mari Roh Kudus pemateraikan setiap anak-anak-Mu yang sudah berkata-kata, yang sudah mengundang Yesus masuk di hati mereka. Buat mereka ngalamin pribadi-Mu, buat Engkau lawat mereka semua, tapi manusia lama mereka Kau buang. Setiap apapun pikiran-pikiran lama mereka Kau buang. Buat mereka ngalamin pribadi Tuhan Yesus dan ketaatannya hadir dalam hati yang baru. Mulai hari ini, silakan Tuhan Kau berkata-kata di hati kami, di hati yang baru ini, Engkau berkata-kata dan kami hidup sama-sama dengan Kau, dan kami tumbuh bersama-sama dengan oleh perkataan-Mu inilah kami sekarang masuk ke dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau menebus kami dengan darah-Mu.
Sekarang kami hidup untuk menyenangkan Allah. Ini sekarang cara hidup kami yang baru. Akan berkata-kata sampai dengan Engkau datang yang kedua kali, penuhkanlah hati kami dengan perkataan-Mu dan buat kami taat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir acara. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sekalian diberkati oleh acara ini? Bila Bapak Ibu dan Ibu sekalian diberkati oleh acara ini, saya persilakan bagi Bapak Ibu sekalian untuk membagikan acara ini kepada orang-orang yang Bapak dan Ibu kenal di Facebook Bapak Ibu sekalian. Silakan dipostkan kembali, dan kiranya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita betul-betul diubahkan, semakin kita betul-betul ngalamin pribadi Tuhan itu dengan indah, dan dimanapun kita mulai memberitakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir acara, biarlah Bapak dan Ibu sekalian juga bergabung di acara besok jam 15.03, meneruskan kembali program mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah kita semua tetap semangat mengikutinya dan kita makin pulih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai di akhir acara, saya Duni Yunus mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oh, praise His name forevermore, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Come on, let's sing this together. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in this days we will see Your praise. Oh Lord our God. Then on the third and break of dawn, come on, the Son of Heaven will rise again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Hallelujah. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
return in robes of white. The blazing sun shall my gaze transfixed on Jesus' face. What a day that will be, amen. Come on, would you give praise in this place? Would you lift the name of Jesus? Oh, praise, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord, our God. Selamat malam. Tuhan memberkati. What is 3?